Karena 2 minggu ini Anga selalu bangun subuh, karena harus menunaikan sholat subuh bersama Aditya, Anga jadi sudah terbiasa bangun sekitar jam 5 pagi. Anya lebih dulu terbangun sepertinya, karena Aditya belum membangunkannya. Anga mengerjakan matanya, memaksa kelopak mata yang masih lengket itu untuk terbuka. Tapi rasanya masih berat karena tidurnya terlampau nyaman malam ini. Kipas angin yang terus menyala sepanjang malam ternyata membuat tubuhnya mulai dingin di saat pagi hari seperti ini, hingga Anga terus mencari kehangatan dengan semakin meringsek ke dalam selimut dan gulingnya. Tapi tunggu, Anga merasakan gulingnya beda, lebih keras dan hangat. Bantalnya juga keras namun terasa nyaman di kepala Anga. Dengan sangat tegas Anga memerintah matanya untuk terbuka saat ini juga. Yang pertama kali menyambut mata Anga terbuka di pagi ini adalah pahatan wajah tampan suaminya. Hidung mancung yang biasa Anga lihat kini terlihat tinggi jika dilihat dari samping seperti ini. Anga yang baru menyadari posisinya saat ini langsung membekap mulutnya. Matanya melotot melihat posisi Aditya yang ini tanpa ada jarak dengannya. Bahkan dengan begitu nyamannya, Anga tidur di lengan Aditya. Tangannya juga sempat memeluk perut Aditya yang terbentuk dengan sempurna. Perlahan Anga menjauhkan kepalanya, ingin terlepas dari suaminya tapi Aditya justru menarik tubuh Anga hingga merapat kembali kepadanya. Selamat pagi istriku, Aditya meletakkan dagunya di pucuk kepala Anga. Laki-laki mana yang bisa-bisanya membuat istrinya tersipu malu di pagi buta seperti ini kalau bukan Aditya. Pria itu bahkan belum sempat membuka matanya tapi sudah berhasil membuat anak orang terkena serangan jantung. Pagi mas, bukan hanya hati Anga yang dibuat berdesir. Tapi seluruh tubuh Anga juga dibuat membeku tak berdaya karena jelas-jelas didekap dengan erat oleh Aditya. Nanti kita pergi ke makam kakak kamu ya. Beneran mas? Iya, kita berangkatnya pagi aja. Sekalian sarapan di luar, mau kan? Mau mas, Anga juga pingin banget ke makam kak Angga. Ya udah, sekarang kita sholat dulu terus siap-siap. Iya mas, Aditya melepaskan pelukannya membiarkan Anga keluar dari kamar lebih dulu untuk mengambil air wudhu. Mereka berdua berangkat pukul 6:30 pagi menuju makam Angga. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh sekitar 1 jam, tapi ini hari Minggu jadi jalanan tak sepadat hari kerja. Anga duduk di belakang memegang jaket Aditya di bagian pinggangnya. Rasanya masih malu untuk melonggarkan tangannya ke pinggang Aditya. Tapi sekarang, berkat setiap hari naik motor diantar jemput Aditya saat ke kampus, Anga jadi mulai terbiasa naik motor. Helm di kepalanya juga sudah mulai nyaman dipakai, tidak seperti pertama kalinya. Mau sarapan apa dek? Tanya Aditya sedikit menoleh ke belakang. Bubur ayam kalau nggak nasi uduk aja mas. Ya udah, nasi uduk aja mau nggak? Mas ada tentang langganan yang enak. Boleh. Anga sebagai seorang istri hanya bisa menurut karena memang dia merasa hanya dititipkan pada Aditya. Mendengar ucapan dia kemarin, Anga tidak seharusnya banyak menuntut. Sepeda motor Aditya berhenti di depan sebuah ruko yang emperannya ada sebuah gerobak penjual nasi uduk. Dari banyaknya antrian dan orang-orang yang sedang makan di sana, Anga sudah bisa menebak kalau rasanya pasti enak. Makanya tak salah kalau Aditya menjadikan tempat itu sebagai langganan. 2 ya empok, pesan Aditya. Mas Aditya, udah lama nggak kesini makin ganteng aja. Gimana, udah menikah sama mbaknya itu? Kok nggak kasih undangan sama empok? Anga yang sejak tadi di samping Aditya langsung menatap ke arah suaminya dengan bingung. Mbaknya, siapa? Apa pacar Mas Adit? Pikiran Anga mulai penuh tanya. Jadi Mas Adit sering datang ke sini sama wanita itu. Anga mendadak merasa sedih. Sepertinya memang ada yang salah dengan hati Anga. Apa memang benar kalau dia mulai ada rasa dengan Aditya? Karena hanya mendengar penjual nasi uduk sampai hafal dengan wanita yang datang bersama Aditya sana hatinya sakit. Ini istri saya empok, kami baru menikah 2 minggu ini, Aditya merangkul bahu Anga di depan penjual nasi uduk itu. Maaf ya Neng, penjual nasi uduk itu tampak tak enak pada Anga. Iya empok, jawab Anga masih bisa menunjukkan senyumnya. Ayo cari tempat duduk aja dek. Anga mengekor di belakang Aditya, mencari tempat duduk yang masih kasusnya. Mereka berdua tampak hanyut dengan pikirannya sendiri. Kalau Anga tentu masih memikirkan omongan penjual nasi uduk itu. Anga penasaran siapa wanita yang dimaksud itu. Anga benar-benar tidak tahu apapun tentang suaminya, masa lalunya, bahkan keluarganya. Di rumah tanahnya yang berjalan selama 2 minggu ini, Aditya tidak pernah menyinggung tentang keluarganya sama sekali. Lebih dari 10 menit pesanan mereka belum datang, selama itu juga mereka tidak ada yang bersuara. Anga menatap Aditya yang ada di sampingnya.
Anga kira suaminya itu akan menjelaskan maksud dari penjual nasi uduk tadi. Ternyata suaminya itu memilih diam. Anga jadi banyak berpikir tentang bagaimana pesanan Aditya kepadanya. Apa aku memang tidak ada artinya buat kamu mas, makanya kamu nggak mau terbuka sama aku. Kalau seandainya Aditya memang mempunyai orang lain, dan kelak akan meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan dirinya? Hanya Aditya yang Anga punya sekarang ini. Kalau Aditya pergi, apa dia akan menjadi sebatang kara? Apa bunga kenanga hanya akan menjadi satu-satunya nama yang tersemat di kartu keluarga miliknya tanpa ada nama Aditya di atasnya sebagai kepala keluarga? Huf, nama panjang kamu aja aku nggak tahu mas, keluh Anga dalam hati. Kenapa dek, ada yang mau kamu tanyakan? Anga tampak berpikir. Siapa wanita yang dimaksud empok itu mas? Sebenarnya orang tua Mas Adit masih ada apa enggak? Sayangnya pertanyaan pertama itu tertahan di tenggorokan Anga dan hanya pertanyaan kedua yang Aditya terima dari Anga. Mas hanya punya ibu sekarang. Kalau bapak sudah meninggal sebelum Mas masuk kuliah. Maaf ya, Mas belum bisa ajak kamu ketemu sama ibu. Tapi nanti Mas cari waktu yang tepat untuk bawa kamu pulang ke rumah ibu. Jadi Mas mau bawa Anga ketemu sama keluarga Mas? Iya dong dek, kamu kan istri Mas. Tapi Mas mohon sabar sebentar ya. Iya Mas, Anga nggak buru-buru kok, Anga sebenarnya juga belum siap untuk bertemu dengan ibu mertuanya. Obrolan mereka terhenti saat nasi uduk mereka datang. Keduanya menikmati sarapannya kemudian menuju ke makam Angga yang jaraknya sudah lumayan dekat. Anga dan Aditya bersimpuh bersebelahan di samping makam Aditya. Bunga-bunga yang sebelumnya memenuhi gundukan tanah itu, kini sudah mengering. Tapi luka karena ditinggalkan oleh pemilik makam itu, sama sekali belum hilang. Anga masih sedih dan begitu kehilangan meski hadirnya Aditya sering kali membuatnya terbuai, tapi Anga belum bisa menyembuhkan luka di hatinya karena kepergian Angga. Anga masih nggak percaya kalau sekarang Kak Angga udah nggak ada. Anga mengusap nisan yang bertuliskan Angga Herlambang itu. Kenapa Kak Angga harus pergi secepat ini? Kenapa Kak Angga nggak mewujudkan impian kita dulu untuk sama-sama menikah dan memiliki anak yang lucu-lucu? Kenapa Kak? Hiks. Aditya menarik Anga ke dalam sekapannya. Mengusap lembut punggung istrinya yang terus bergetar karena tangisan itu. Dek, Mas ajak kamu ke sini untuk mendoakan kakak kamu. Bukan untuk membuat kakak kamu sedih di atas sana. Dia juga pasti berat meninggalkan kamu seorang diri di dunia ini karena kamu adik kesayangannya. Tapi ini sudah takdir yang digariskan sama Allah. Jadi kamu harus ikhlas, perbanyak doa untuk kakak kamu. Hanya itu yang dibutuhkan Angga di atas sana. Bisikan menenangkan itu perlahan berhasil membuat Anga kembali tenang. Anga mulai menyisihkan air matanya dan mulai membaca doa untuk Angga, begitupun Aditya. Udah siang, pulang ya dek. Kapan-kapan kita ke sini lagi. Anga hanya mengangguk, lalu berdiri dan dibantu oleh Aditya. Anga hanya bisa pasrah karena tangisannya sampai air mata mengering tidak akan membuat Angga kembali. Usah dong, jangan nangis, Aditya mengusap pipi Anga yang basah saat ia membantu Anga memasang helmnya. Mereka pun meninggalkan area pemakaman. Hari juga sudah semakin siang saat ini. Pegangan dek, perintah Aditya. Iya mas, Anga memegang jaket Aditya dengan erat. Pegangan yang benar, ucap Aditya sambil menarik tangan Anga hingga melingkar di pinggangnya. Anga sempat tersentak tapi lagi-lagi Aditya mengusap punggung tangannya di depan sana. Aditya benar-benar selalu membuat Anga terbuai. Anga sampai takut kalau semua yang Aditya lakukan itu palsu di saat Anga sudah mulai nyaman seperti ini. Anga hanya bisa berharap, perhatian serta kasih sayang Aditya itu tidak akan pernah pudar kepadanya. Semoga saja cinta akan segera tumbuh di hati mereka masing-masing. Hanya itu harapan Anga saat ini. Dia sudah tidak lagi memikirkan rumah dan harta keluarganya yang habis tak tersisa. Yang dia butuhkan saat ini hanya seseorang yang mau menerimanya dan menemaninya, karena dia hanya seorang diri di dunia ini. Loh mas kok kesini? Aditya mengarahkan motornya ke salah satu pusat perbelanjaan yang dia lewati. Kita mampir sebentar, mau beli sesuatu. Anga tak lagi bertanya Aditya mau membeli apa. Toh ini hari Minggu, termasuk kesempatan juga Anga bisa melihat-lihat di sana. Ayo masuk. Aditya melangkah lebih dulu, tapi baru beberapa langkah dia berbalik melihat istrinya yang dia langkah berada di belakangnya. Ayo dek, jangan di belakang gitu dong, Aditya mengulurkan tangannya pada Anga. Si istri itu pun meraihnya dengan senang hati. Anga juga tidak tahu kenapa dia begitu senang ketika tangannya digenggam Aditya. Aditya yang terasa menggenggam tangannya dengan erat namun lembut itu, terasa begitu hangat dan nyaman. Kamu itu istri mas, kalau jalan ya di samping mas kayak gini.
Bukan di belakang. Iya Mas. Sepanjang jalan, Anga berkali-kali melihat tangannya yang digenggam Aditya. Suaminya itu adalah pria pertama yang bisa menggenggam tangannya seperti itu karena memang dari dulu Angga tidak pernah mengizinkan Anga dekat dengan lawan jenisnya. Anga merasa malu sendiri saat ini. Apalagi banyak pasang mata yang melihat ke arahnya, atau lebih tepatnya menatap Aditya yang tampan dan mempesona itu. Mas, mau beli apa ke sini? Tanya Anga karena Aditya membawanya masuk ke sebuah toko perhiasan. Mau beli sesuatu buat seseorang. Anga langsung menciut. Dalam pikirannya, mungkin Aditya ingin membeli hadiah untuk orang yang dia cintai atau wanita yang disebut penjual nasi uduk tadi. Selamat datang Kak, ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau cari cincin pernikahan. Dek, jantung Anga langsung berdebar-debar. Dia merasa besar kepala kalau Aditya akan membeli cincin untuk mereka karena memang sampai sekarang Aditya tidak memberikan cincin di saat pernikahan mereka. Tapi Anga juga takut kalau Aditya ingin memberikannya pada orang lain. Mari ikut Sataka, karyawan toko itu membawanya bergeser ke tempat cincin-cincin pasangan yang terlihat indah dipandang mata bagi Anga. Silahkan dipilih Kak. Dek, kamu suka yang mana? Maksud Mas, cincin ini buat kita. Ya buat kita, memangnya buat siapa lagi? Kan cuma kamu istri Mas, ucapan Aditya ini membuat Anga begitu lega. Tuh pilih mana yang paling kamu suka. Anga langsung melihat cincin pasangan berbagai model itu. Saking senangnya, Anga sampai bingung harus pilih yang mana, semuanya tampak bagus di mata Anga. Kalau saya boleh saran ya Kak, cincin model 2-in-1 ini sepertinya cocok di jari kakak karena jarinya lentik. Karyawan itu mengambil sebuah cincin pasangan berwarna silver, dengan model 2-in-1 untuk Anga. Cincin dengan hiasan satu batu permata di tengahnya dengan batuan kecil di sekelilingnya itu tampak berkilauan terkena cahaya. Kira-kira kayak gini bentuknya ya guys. Boleh yang ini Mas? Kamu suka? Aditya balik bertanya. Suka? Anga tersenyum malu. Lebih tepatnya malu karena prasangka buruknya pada Aditya karena mengira cincin itu untuk wanita lain. Sini Mas yang pasangkan. Aditya segera mengambil cincin itu dan memasangkannya di jari manis Anga. Cantik di jari kamu, tapi beneran kamu suka yang ini? Enggak mau lihat yang lain? Enggak Mas, ini aja. Ya udah Mbak, saya mau yang ini karena istri saya suka. Tapi kalau punya saya yang bukan emas ada enggak? Kita ada platinum sebagai gantinya Kak. Kita ada kok model cincin yang persis seperti ini, tunjuk karyawan tadi pada cincin pasangan milik Anga. Ya sudah saya mau itu aja. Baik Kak saya ambilkan dulu. Kenapa Mas malah pilih platinum bukan yang emas? Tanya Anga setelah karyawan tadi berlalu. Karena seharusnya laki-laki nggak boleh memakai perhiasan emas. Jadi adapun sebagai ganti emas itu, ya platinum, perak, titanium atau logam mulia lain yang bukan emas. Bahkan harusnya Mas nggak boleh pakai perhiasan apapun. Tapi karena Mas mengikat kamu dengan cincin itu yang menandakan kamu udah jadi milik Mas, jadi Mas juga mau pakai cincin biar orang-orang pada tahu kalau Mas ini milik kamu. Blues.